Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulkas ini usianya sudah 4 tahun dan sekarang kondisinya sedang rusak. Rusak itu belum tentu ada part yang harus diganti, tapi bisa juga karena kotor. Jadi permasalahan kulkas ini itu untuk sisi chiller ini tidak dingin. Sementara untuk sisi freezer ini dinginnya normal. Lah, kendala kulkas non frost seperti ini itu biasanya ya. Jadi kalau kerusakan kulkas itu kalau kita kategorikan secara garis besar itu ada dua. Permasalahan di freon dan permasalahan pada sistem defrost ya. Freon itu bisa rusak, mungkin bocor, buntu, atau kompresornya. Sementara kerusakan yang kedua itu biasanya sistem defrost tidak jalan. Artinya apa? Artinya itu jadi kulkas ini kan namanya no frost. No frost itu berdasarkan sirkulasi angin. Jadi kalau ada sumber yang dingin disirkulasikan ke ruangan, akhirnya ruangannya ikut dingin. Dia tidak bisa sirkulasi karena bagian evaporatornya itu bumpet ya. Bumpet itu jadi esnya gumpel di dalam sehingga angin itu tidak bisa lewat. Penyebab bumpet itu bisa karena saluran pembuangan buntu. Jadi ini kan ada 1 kali 24 jam itu waktu mencairkan bunga es atau waktu defrost. Lah, hasil cair es itu biasanya lari ke pembuangan. Kalau pembuangannya buntu otomatis akan gumpal sehingga angin tidak bisa sirkulasi dan akhirnya tidak bisa dingin. Langkah pertama adalah kita buka pada bagian belakang. Kemudian kita cek tandon airnya. Lah, tandon air itu tiap kulkas beda-beda. Ada yang sisi belakang di atas kompresor, kemudian ada sisi yang di bagian bawah bodi. Biasanya ditarik ke depan. Lah, saya juga belum pernah bongkar kulkas ini ya. Jadi nanti akan kita bongkar satu persatu. Nah, setelah kita bongkar seperti ini, kita mulai nganalisa lagi. Kalau sebelumnya tadi dugaannya itu adalah karena pembuangan buntu. Ternyata di sini pembuangannya tidak buntu. Walaupun tidak buntu, tapi kurang lancar pun itu bisa ya. Di sini ada lagi penyebab yang lain yang kemungkinannya tidak dingin itu karena kondensornya ini sudah buntu. Jadi di sini itu ada kondensor di kipas. Lah, ini angin tidak bisa sirkulasi seperti ini ya. Berarti kemungkinan kedua ini karena kondensor buntu. Kemudian kita bersihkan ini dengan blower. Ayo. Kemudian kita bongkar evaporatornya. Lah, cara bongkarnya ini kita juga belum tahu ya, belum pernah membongkar kulkas ini. Kita ambil sap-sapnya dulu. Ngambil sap-sapnya ini ada pengait di sini ya. Jadi kita geser seperti ini, keduanya bareng nanti. Baru kita tarik ke belakang. Kemudian kita bersihkan semuanya, kita semprot sak bolong-bolongan nih, Gol. Jadi bolongan itu lebono lah. Oke. Sampai bersih. Kemudian kita lanjut untuk membuka evaporator. Lah, evaporator ini biasanya di bagian sisi freezer. Jadi freezer kan satu blok ini yang chiller. Untuk membukanya kita belum tahu.
dari atas sampai bawah ini cuman ada, kayaknya ini ada cuman ada satu baut ya di sini. Nah, di sini ada baut. Untuk sisi segini baut satu kayaknya enggak mungkin. Berarti ini kemungkinannya main klip-klipan. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda ini ya. Ini ada tanda panah, panah. Sampai ke atas ini panah, ada banyak panah. Lah, kemungkinan klip-klipannya itu di belakangnya ini. Jadi enggak pakai baut, langsung ditarik atau dicongkel dikit. Nanti untuk mengembalikannya tinggal didorong karena enggak ada baut. Ini kondisi sudah terbuka ya, kita lumayan kesulitan tadi bukanya. Jadi untuk sisi freezer ini, nah ini tadi kan yang ada panah-panah kayak gini, ini tuh adalah pengait. Nah, jadi tidak pakai baut, pengait jadi harus dicukit. Lah, nyukitnya tadi bingung nyari, akhirnya bikin ini baru bisa kebuka. Nah, seperti ini, kemudian ditarik. Kemudian yang sisi chiller ya, yang sisi penyimpanan, ini ada pengunci di sini ya. Jadi harus diturunin dulu, ndak ngunci, kemudian baru ini ditarik. Terus kita coba untuk memastikan saluran pembuangan ini normal atau tidak. Ini tinggal dikocor air aja. Kocor air, terus dilihat di bagian belakang. Kalau airnya keluar tanpa kotor-kotoran berarti normal. Ayo, Kol. Ya, oke, kita langsung kita kasih air ya. Kita kocor air, kemudian di sisi belakang ini kita cek. Ini pipa sudah saya lepas lah ini. Di sini. Tadi sempat keluar kotoran lumayan. Ini sudah bersih nih. Nah, ini cepat ya. Kalau gini sudah dipastikan kalau saluran pembuangan oke. Nanti tinggal bersihkan gini-ginian, biar sekali bongkar dibersihkan sekalian. Kemudian kita cek komponen penunjang ya, seperti kipas ini. Kipas ini tadi saya coba pertama kali colok listrik, muter, kemudian mati. Nah, ini dicoba tekan door switch, tekan ya, door switch tekan. Ini kan seharusnya ini harus muter ini, tapi ini tak tungguin dulu nanti sampai 2 menitan, mungkin belum waktunya atau memang enggak, atau rusak, belum tahu juga. Kalau misal ini nanti enggak rusak, berarti kita nanti lari ke sisi modul, karena ini yang gerakkan kipas ini modulnya. Ini kita nungguin selama hampir 5 menit, ternyata kipas ini enggak putar-putar. Jadi ada kemungkinan ini tidak dingin karena kipasnya enggak putar, tapi belum final ya, nanti kita cek dulu. Ini nanti kita kembalikan, kita nyalakan sampai 30 menitan mungkin. Untuk kipas ini sudah muter. Ternyata kipasnya ini muternya kalau nunggu suhu, mungkin suhu tercapai ya. Jadi walaupun door switch kita tekan, tapi selama 5 menit hanya muter pertama kali colok listrik, tapi setelah 10 menitan baru muter. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan komponen penunjang lain, yaitu modul. Nah, modul ini adalah kontrol. Ini di bagian atas ini ya. Ini ibaratnya otaknya, jadi yang menggerakkan kapan kompresor kerja, kapan defrost kerja, kapan kipas muter, kapan suhu tercapai ya alat ini. Biasanya pada kulkas-kulkas model-model modul di atas ini musuhnya semut. Dalemannya dikerubung semut. Habis itu ya ada yang kongslet. Nah, biasanya seperti itu. Ini mumpung kita bongkar, kita pastikan cek dulu. Kalau misal ada kotor-kotoran ya nanti disemprot. Kalau dilihat tampak fisik ini aman ya, enggak ada bekas kotoran semut atau apa, jadi kita enggak ngotek-ngotek ini, biarin aja, kita tutup lagi ya. Lah, ini kulkas sudah jalan 1 minggu lebih dan kondisinya sudah dingin. Kemarin belum ada yang belum sempat divideokan ya. Ini sudah dingin semua, sudah beku juga.
Kemudian yang sisi chiller ini juga sudah dingin lah, sudah ngebul gini. Kemarin itu yang belum divideokan itu yang sini. Jadi di sini itu ada membran katup angin. Dia kerjanya itu buka tutup, diatur sama sensor. Cuma di sini setelannya ndak ada. Saya ndak tahu setelannya di mana. Kondisinya itu ternyata nutup. Buat Anda yang nanti sekali bongkar ya, itu nanti dibongkar terus di dalam gabusnya itu didorong aja, didorong sampai buka. Jadi ini sempat dingin beku, cuman yang sisi sini ndak dingin. Jadi didorong kemudian dibuka. Jadi sirkulasi anginnya ini masuk lewat sini, kemudian isepannya di sini, di samping sebelah sini, di bawah sini. Di bawah situ ada rongga, itu isepan. Jadi sirkulasi anginnya itu dari evap ya, untuk yang chiller ya. Ini angin ke sini, terus turun, terus disedot masuk ke evap lagi. Karena itu ndak buka, nutup, ndak bisa kembali buka. Ya, akhirnya yang bagian chiller ndak dingin.